Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Apa kabarnya semua teman-teman mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pengembangan bahan ajar dan pada program studi pendidikan geografi. Jadi terima kasih atas perhatian dan atensinya. Dan kita hari ini akan melaksanakan pertemuan yang kelima terkait dengan materi konsep dasar pengembangan bahan ajar. Jadi teman-teman, seperti yang sudah kita bahas bersama, terkait dengan bahan ajar tentunya adalah menjadi sesuatu yang sangat penting bagi seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, tentunya dalam guru membuat atau menyusun bahan ajar, tentunya ada hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam penyusunannya. Nah, yang pertama kali harus kita perhatikan adalah terkait dengan prinsip pengembangan bahan ajar itu sendiri. Artinya, setiap apapun kegiatan yang dilakukan oleh guru, mulai dari penyusunan RPS atau rencana pembelajaran sampai kepada penyusunan bahan ajar, tentunya harus berdasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar itu sendiri. Nah, dalam hal ini tentunya ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Yang pertama adalah prinsip yang pertama dalam pengembangan bahan ajar itu sendiri adalah bahwa mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit. Artinya dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. Artinya ketika kita membuat bahan ajar, kita harus memulai dari hal-hal yang mudah terlebih dahulu. Baru kita mengarah ke arah yang tingkatan yang lebih sulit atau lebih sukar. Agar dalam pemahamannya ini kita akan lebih memahami, lebih mudah dalam memberikan contoh atau memberikan interpretasi atau memberikan gambaran secara konkret untuk memahami yang sifatnya yang abstrak. Nah, ini sangat penting teman-teman mahasiswa untuk menjadi perhatian dalam pengembangan bahan ajar yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah pengulangan akan memperkuat pemahaman. Jadi pada dasarnya adalah bahan ajar itu dibuat ya pada dasarnya agar bisa diulas kembali di luar daripada kelas yang kita lakukan secara tatap muka secara langsung. Baik itu secara online maupun secara luring yang dilakukan di dalam kelas. Nah, ini jika pembelajaran itu diulang-ulang, maka akan memperkuat pemahaman. Dan ini akan menjadi sebuah pengalaman belajar yang akan melekat sehingga ini menjadi sebuah akan ditransformasikan menjadi pengalaman dasar bagi siswa untuk penerapannya di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman peserta didik. Jadi respon positif ketika dalam proses pembelajaran itu akan meningkatkan motivasi dan memberikan semangat belajar kepada peserta didik kita. Maka hal-hal kecil di dalam kelas kita dalam bentuk perhatian ataupun dalam bentuk atensi, baik itu perhatian secara lisan maupun perhatian secara fisik, yaitu harus kita berikan secara positif dan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan situasinya, agar memang siswa itu mendapatkan feedback yang baik. Sehingga ini menjadi penyemangat untuk terus belajar dan mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan di dalam kelas. Yang keempat adalah motivasi. Nah, motivasi ini merupakan satu bagian yang sangat penting dalam pengembangan ini karena prinsip pengembangan itu paling tidak harus bagaimana apa yang kita buat bahan ajar itu memberikan motivasi yang tinggi kepada siswa. Karena bagaimanapun juga, motivasi ini menjadi sesuatu yang sangat urgent, menjadi sangat prinsip sekali, artinya dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Baik itu pembelajaran secara langsung maupun tidak langsung. Karena motivasi ini akan berkaitan erat dengan bagaimana keinginan atau kemandirian belajar siswa itu bisa muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Walaupun kita ketahui bersama bahwa motivasi belajar ini ada yang internal dan ada eksternal. Tapi paling tidak ketika kita memberikan perhatian di dalam kelas, kemudian kita membuat bahan ajar, ini menjadi salah satu rangsangan, salah satu motivasi yang membuat teman-teman siswa kita itu punya motivasi untuk belajar yang lebih tinggi karena kita sudah paling tidak memfasilitasi menyiapkan bahan ajar walaupun mungkin tidak tidak ideal seperti yang diharapkan oleh
semua siswa kita. Tapi paling tidak kita harus membuatnya seideal mungkin agar sesuai dengan standar dan prosedur dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kemudian yang kelima adalah mencapai tujuan. Jadi mencapai tujuan ini tentunya harus berproses, teman-teman. Jadi tidak bisa secara instan. Seperti kita menaiki anak tangga. Jadi step by step, kemudian kita akan mencapai ketinggian tertentu, dan target tujuan ini tentunya harus dirumuskan oleh seorang guru, atau tim lah katakanlah. Ada target-target yang memang harus kita capai dalam proses pembelajarannya. Sehingga betul-betul apa yang kita sampaikan ini betul-betul menjadi bagian daripada langkah-langkah kecil kita tadi untuk mencapai tujuan yang paling tinggi atau yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian yang keenam adalah mengetahui hasil yang telah dicapai dan akan mendorong peserta didik untuk terus mencapai tujuan. Nah, dalam hal ini bahwa setiap proses pembelajaran, hasil belajar itu menjadi sesuatu yang menjadi ukuran. Walaupun kita ketahui bahwa hasil belajar itu tidak serta-merta dalam bentuk secara angka, tapi juga mungkin secara sikap atau mungkin secara perilaku dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah bagaimana hasil belajar ini bisa dilihat dalam 3 aspek: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi ini harus terinternalisasi dalam kepribadian dan karakter yang ada dalam siswa yang mengikuti pembelajaran kita. Walaupun ini mungkin prosesnya tidak serta-merta akan terlihat, akan tampak, tapi paling tidak ada indikator, ada hal yang memang bisa kita perhatikan secara langsung melalui perubahan-perubahan mungkin dari konsep pemahaman, kemudian dari perilaku dan lain sebagainya. Dan ini adalah, jadi 6 hal ini teman-teman yang menjadi perhatian penting kita ketika kita akan membuat bahan ajar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita menyusun bahan ajar. Nah, ketika kita bicara tentang menyusun bahan ajar, mungkin di pertemuan sebelumnya sudah disinggung beberapa hal yang mungkin terkait dengan bagaimana kita secara teknis ingin merancang sebuah bahan ajar yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah kita menganalisis kebutuhan bahan ajar itu sendiri. Jadi, ketika kita bicara menganalisis, artinya kita menelaah bahan ajar sesuai dengan kelas yang kita ajar. Artinya kalau kita bicara tentang pembelajaran geografi, ya tentunya ini mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Artinya kalau di SMP kan bukan mata pelajaran geografi ya, tapi IPS ya, mapel IPS. Jadi walaupun di situ mungkin teman-teman dari lulusan geografi juga bisa mengajar di jenjang SMP. Nah, tapi hari ini kita akan bahas lebih spesifik kepada geografinya, artinya di jenjang SMA-nya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah analisis standar kompetensi dasar, dan indikator. Dan ini bisa kita lihat dalam silabus. Silabus mulai dari kurikulum yang terbaru, kurikulum Merdeka, kemudian K13, kemudian KTSP, dan seterusnya, KBK, dan seterusnya. Nah, dalam dokumen kurikulum itu tentu akan memuat standar kompetensi dasar, dan indikator. Dan ini harus kita pahami, dan kita harus meyakini bahwa ketika kita ingin menjadi guru, maka satu hal yang harus kita menjadi perhatian kita dan sebelum kita membuat rencana pembelajaran, RPS atau bahan ajar atau dan lain sebagainya gitu ya, media gitu ya. Yang pertama yang harus kita lihat ya adalah standar kompetensinya. Nah, kemudian kompetensi dasar dan kemudian indikator. Nah, kalau ini sudah kita kita analisis, berikutnya adalah kita menganalisis sumber belajar, referensi-referensi yang ada di sekitar kita. Baik itu referensi yang mungkin kita bisa dapatkan melalui internet, melalui yang ada di perpustakaan, atau referensi yang kita
punya sendiri atau mungkin berdasarkan daripada pengalaman kita mengajar atau mungkin sharing pendapat dengan teman sejawat kita. Nah, analisis sumber belajar ini adalah ketercukupan dari materi-materi yang akan kita himpun, yang akan kita ramu menjadi sebuah bahan ajar. Ya, harapannya adalah bahan ajar yang kita ramu ini dari sumber-sumber belajar yang sangat banyak dan hari ini mungkin kita bisa menemukan dimanapun melalui internet, dan ini menjadi sebuah kemudahan bagi guru di era milenial sekarang. Nah, ini menjadi salah satu yang menjadi penting. Artinya menghimpun berbagai sumber referensi sebagai sumber belajar, baik itu dari yang cetak maupun elektronik maupun melalui web dan lain sebagainya, internet dan sebagainya. Ini menjadi sebuah keharusan yang memang harus dilakukan oleh seorang guru dalam meramu bahan ajar itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemilihan dan penentuan bahan ajar. Jadi kita mau menentukan nih. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya mungkin kita sudah membahas terkait dengan jenis-jenis bahan ajar. Ada yang cetak, ada non cetak. Yang cetak itu misalkan adalah buku, modul, handout, gitu ya, atau panduan lain sejenis, atau media pembelajaran dan seterusnya. Kalau non cetak mungkin dalam bentuk video gerak, misalnya audio visual, misalkan rekaman video, kemudian dalam bentuk CD atau mungkin sekarang dalam DVD atau mungkin diupload dalam YouTube. Nah, ini sesuatu yang tidak dicetak. Nah, ini harus kita pilih. Jadi kita ingin menggunakan media yang mana? Cetak atau non cetak, elektronik atau dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Nah, kalau kita sudah memilih daripada apa yang akan kita buat dari sekian banyak jenis bahan ajar tadi, maka kita akan melihat bagaimana sih alur analisis penyusunan bahan ajar. Yang pertama tadi sudah disampaikan di pertemuan di slide sebelumnya bahwa di dalam komponen silabus atau kurikulum itu ada namanya silabus. Nah, dalam silabus itu ada standar kompetensi. Standar kompetensi ini adalah sebuah cakupan keterampilan umum yang harus dimiliki oleh siswa ketika melewati dalam suatu proses pembelajaran dalam materi tertentu atau mata pelajaran tertentu. Nah, kemudian ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini lebih spesifik karena ini bicara tentang bahasan atau materi yang dibahas. Artinya ada KD1, KD2 dan seterusnya. Kemudian indikator. Indikator ini menjelaskan tentang capaian yang harus dicapai dalam per 1 KD. Nah, ini dalam 1 KD mungkin bisa terdiri dari beberapa indikator yang akan dilihat dan akan diujikan nanti dalam bentuk tes atau non-tes untuk melihat keberhasilan dalam sebuah proses pembelajaran. Jadi semua tes itu ya memang kita melihatnya daripada indikator. Dan karena indikator ini diturunkan daripada kompetensi dasar. Kemudian materi pembelajarannya sendiri. Materi pembelajarannya sesuai dengan kurikulum, misalkan di kelas 10, pertemuan pertama itu, di semester pertama adalah misalkan materi tentang pengetahuan dasar geografi, misalkan. Nah, kegiatan pembelajaran ini adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk pengalaman belajar. Bisa mendeskripsikan, bisa menjelaskan dan seterusnya melalui apa? Melalui diskusi, kemudian studi independen, kemudian belajar kelompok dan lain sebagainya. Jadi lebih kepada bagaimana siswa itu mendapatkan pengalaman belajarnya. Misalnya siswa punya kemampuan menjelaskan tentang konsep dasar geografi melalui apa? Melalui diskusi kelompok. Melalui apa? Mungkin jigsaw dan start dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kembali kepada gurunya untuk menentukan. Nah, kalau ini sudah kita tentukan, dan inilah yang termuat di dalam bahan ajar. Nah, jadi bahan ajar itu ada semacam pengantarnya yang memang semuanya dideskripsikan, diterjemahkan dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi, sampailah kepada KBM-nya. Nah, ini. Nah, ini adalah contoh analisis kurikulum untuk KTSP ya. Jadi itu KTSP. Jadi
Nah, ini contoh untuk geografi. Nah, standar kompetensi adalah menerapkan konsep pengetahuan dasar geografi. Ini adalah standar. Nah, kemudian memahami komponen dasar geografi. Nah, ini indikator. Nah, indikatornya adalah siswa dapat menjelaskan ruang lingkup geografi dan kajian dan aspek-aspek geografi. Nah, materinya ada dua. Yang pertama adalah materi ruang lingkup geografi, yang kedua adalah objek kajian dan aspek-aspek geografi. Nah, kegiatan pembelajarannya menggali informasi tentang ruang lingkup geografi, mendeskripsikan objek kajian dan aspek-aspek geografi. Jenis bahan ajarnya apa? Nah, kita bisa membuat bahan ajarnya dalam bentuk buku teks, ya, kemudian internet, CD interaktif, LKS, dan lain sebagainya. Inilah jenis bahan ajar yang bisa saja guru membuatnya sendiri dan bisa juga menjadi yang sudah ada. Artinya kita guru tinggal melakukan pengembangan bahan ajar itu sendiri. Ya. Nah, contoh peta bahan ajar kegiatan misalkan yang ini adalah bukan praktikum ya, tapi inilah nanti kita akan praktek ya. Kita akan praktek. Menerapkan konsep dasar pengetahuan dasar geografi. Menerapkan konsep pengetahuan dasar geografi. Nah, KD-nya adalah menganalisis ruang lingkup geografi, objek kajian dan aspek-aspek geografi. Jadi ada dua. Jadi ada ruang lingkup geografi yang pertama ini, kemudian yang kedua adalah objek kajian dan aspek-aspek geografi. Nah, kalau kita bicara tentang ruang lingkup geografi, berarti kita bicara tentang substansi dasar tentang geografi. Kalau objek kajian, berarti kita bicara tentang kajian formal dan kajian objek formal dan objek material. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran mendeskripsikan ruang lingkup geografi dan kajian objek aspek-aspek geografi. Nah, ini dilaksanakan bisa dengan diskusi. Nah, diskusi itu tentunya kan banyak ya. Ada jigsaw, ada start, ada diskusi yang biasa dilakukan atau konvensional, kemudian bisa juga dilakukan dengan studi independen dan sebagainya. Dan ini pengalaman belajarnya ini tergantung daripada kebutuhan dan situasi yang memang sangat memungkinkan yang dilakukan oleh guru untuk mencapai daripada kompetensi dasar yang sudah ditetapkan di dalam RPS yang akan menjadi bagian yang akan dievaluasi dalam proses pembelajaran di akhir pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi ini ya. Kemudian bagaimana kita membuat struktur bahan ajar cetak? Nah, jadi bahan cetak itu ya tentunya di dalam sebuah komponen bahan ajar itu ada judul, gitu ya. Kemudian ada petunjuk belajar, ada kompetensi dasar, ada materi pembelajaran. Nah, yang ada informasi pendukung, ada latihan, kemudian tugas langkah kerja dan penilaian. Nah, jadi ini HT ini adalah handout, ya. BU ini adalah buku. MI ini adalah modul. Ini modul ya teman-teman. Ini LKS, ya. Ini brosur, ini lab plate, ini wall chart, ini gambar. Nah, ketika kita bicara judul, dalam struktur bahan ajar cetak, ini kita bicara struktur bahan ajar cetak. Nah, semua baik itu handout, ya, handout, buku, modul, LKS, brosur, lab pad, wall chart, gambar atau foto, semuanya harus memiliki judul. Harus memiliki judul. Ya, ini yang pertama. Jadi semua bahan ajar harus mempunyai judul. Nah, jadi kalau kita ingin membuat judul modul, misalkan tadi tentang modul materi pengetahuan dasar geografi. Jadi judulnya adalah pengetahuan dasar geografi. Kemudian kita beranjak kepada komponen yang kedua, yaitu adalah petunjuk belajar. Nah, dalam hal petunjuk belajar, komponen petunjuk belajar ini adalah
komponen yang menjelaskan bagaimana pembelajaran itu dilakukan. Kalau handout itu tidak perlu, tidak ada petunjuk. Buku juga tidak ada. Yang di streaming artinya tidak ada. Yang ada petunjuk belajar itu hanya ada modul, kemudian ada LKS. Ya, maaf ya. Jadi buku tidak, handout tidak, buku tidak. Jadi modul dan LKS ini harus punya petunjuk belajar. Yang lainnya tidak. Jadi dari sekian banyak yang cetak, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jenis bahan ajar cetak. Hanya 2 yang wajib memiliki petunjuk belajar, yaitu modul dan LKS. Dan ini seringkali kita temukan di dalam LKS dan modul-modul yang ada di sekitaran kita. Kemudian untuk kompetensi dasar dan materi pembelajaran, kalau handout tidak wajib untuk mencantumkan itu. Tapi untuk buku, kemudian untuk modul, LKS, project, dan leaflet ini perlu. Perlu untuk menampilkan kompetensi dasar. Kemudian informasi pendukung, handout itu wajib ada. Handout wajib ada. Kemudian modul, kemudian LKS, kemudian project, leaflet, ini wajib ada. Ini. Kalau yang tanda ini artinya optional, boleh ada, boleh tidak, ya. Gitu ya. Nah, kemudian untuk latihan, untuk komponen latihan, itu di buku harus ada komponen latihan. Kemudian di modul juga harus ada komponen latihan. Nah, sekarang di LKS pun ada modul, namanya LKS ya, lembar kerja siswa ya, memang ya pasti ada latihan. Kemudian tugas langkah kerja itu modul dan LKS saja. Gambar itu opsional. Kemudian penilaian itu buku, modul, LKS, kemudian project, leaflet, itu semuanya ada penilaian. Nah, struktur bahan ajar cetak ini ada 7 bagian ini masing-masing sesuai dengan bahan ajar yang akan kita buat. Kalau kita ingin membuat misalkan buku misalkan. Nah, maka yang harus ada dalam buku itu adalah judul, kemudian kompetensi dasar, kemudian latihan, kemudian penilaian. Ini adalah minimal. Kalau kita ingin buat modul, maka semuanya harus ada. Jadi modul itu dari judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar, informasi pendukung, latihan, tugas belajar, dan ini semuanya harus ada. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman dalam dalam menyusun bahan ajar yang akan dibuat. Nah, kemudian berikutnya adalah penyusunan bahan ajar cetak. Itu harus memperhatikan, ya, kalau tadi itu kita bicara tentang komponen, sekarang apa saja yang harus kita perhatikan di dalam penyusunan bahan ajar cetak yang akan kita buat. Yang pertama adalah susunan tampilan. Jadi tampilan ini sangat penting, teman-teman. Mulai dari cover depan, kemudian daripada pemilihan jenis huruf yang akan kita gunakan, apakah Arial, Times Roman, atau yang lainnya begitu ya. Dan tergantung daripada penyusun atau gurunya sebagai penyusun bahan ajar. Tapi yang pasti yang harus diperhatikan adalah tampilannya harus menarik. Ya, itu dulu, tampilannya harus menarik. Ya. Kemudian ketika orang melihat bahan ajar kita, orang akan termotivasi untuk membuka atau membaca atau mempelajari apa yang kita susun, gitu ya. Ini susunan tampilannya harus menarik. Yang kedua adalah bahasanya yang mudah. Jadi bahasa itu jangan terlalu dibuat bahasa yang sulit untuk dipahami. Tapi struktur kalimatnya harus lebih mudah dipahami dan harapannya adalah ketika siswa kita atau audien yang membaca buku ajar kita itu cepat untuk menangkap apa yang tersirat di dalam pesan yang kita tulis dalam buku ajar kita. Ya. Yang ketiga adalah menguji pemahaman.
Jadi ada sebuah tantangan di dalam bahan ajar kita untuk mengajak untuk audien kita atau pembaca kita uh, untuk memflashback kembali apa yang sudah dibaca, kemudian menjadi pengetahuan yang memang akan melekat di dalam diri siswa kita dan menjadi sebuah pengalaman yang akan digunakan dalam prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian harus stimulan, harus memberikan rangsangan atau motivasi gitu ya. Nah, kemudian kemudahan untuk dibaca, artinya dari aspek tulisan, kemudian font besarnya tulisan, ukurannya gitu ya. Nah, ini juga sangat penting. Kemudian yang keenam adalah materi interaksional. Nah, materi interaksional ini adalah materi yang sifatnya sangat konkret, sangat real, yang ini menjadi salah satu substansi utama di dalam kita menyusun bahan ajar cetak. Jadi substansi materi secara instruksionalnya, penjelasan detailnya, kemudian bagaimana kita melaksanakannya, bagaimana kita mempraktekannya dan seterusnya, ini harus dibuat seideal mungkin, gitu ya. Kemudian evaluasi dan revisi bahan ajar. Kalau tadi kita bicara tentang bagaimana komponen, kemudian apa saja yang harus diperhatikan di dalam penyusunan bahan-bahan ajar. Nah, setelah itu disusun, tentunya harus ada evaluasi dan revisi bahan ajar cetak. Jadi tidak hanya sebatas membuat, tapi juga harus di-review atau dievaluasi apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum, artinya akan dikembangkan di modul atau bahan ajar berikutnya sehingga itu menjadi sempurna. Nah, yang pertama adalah kelayakan isi. Isinya apakah sudah sesuai dengan standar kompetensi atau kompetensi dasar. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi dari segi isi sudah layak atau tidak, sesuai nggak dengan kurikulum kita. Artinya kalau tidak sesuai dengan kurikulum, harus dicek kembali, harus disesuaikan kembali. Walaupun kita diberikan ruang untuk memberikan improve atau pengayaan materi di dalam bahan ajar kita. Tapi yang paling penting adalah teman-teman ketika kita bicara tentang evaluasi dan visi bahan ajar, kelayakan isi harus sesuai dulu dengan kompetensi dasar atau standar kompetensi dalam mata pelajaran atau bahan ajar yang akan kita kembangkan. Artinya tidak terlalu jauh daripada apa yang menjadi substansi di dalam kurikulum dalam mata pelajaran yang kita ampu. Kalau sekarang kita mengampu mata pelajaran geografi, artinya itu adalah mata pelajaran yang memang harus relevan dengan kurikulum yang ada. Kemudian yang kedua adalah kebahasaan. Kebahasaan ini adalah struktur kalimat, kemudian kosakata yang kita pilih, kemudian cara kita menyusun paragraf dan lain sebagainya. Ini adalah menjadi salah satu yang sangat penting dan memang kalau memang dibutuhkan dalam melakukan cek bahasa ini mungkin kita bisa menggunakan teman sejawat kita yang memang guru mata pelajaran bahasa atau mungkin orang lain yang memang bisa kita ajak untuk sebagai editor atau mereview daripada modul kita atau bahan ajar kita sebelum kita gunakan atau kita sampaikan kepada peserta didik kita atau bahkan mungkin kita cetak. Jadi itu. Kemudian penyajian tampilan gitu ya. Ini tadi. Covernya sudah menarik belum? Judulnya sudah menarik belum? Gitu ya. Nah, susunan layoutnya sudah pas belum? Nah, kalau ini belum pas, maka harus kita evaluasi dan kita perbaiki. Nah, yang keempat, ketika kita bicara tentang revisi bahan ajar adalah kegrafikan. Grafik, susunan gambar, ya, ini menjadi salah satu yang kadang-kadang kita lupa gitu. Padahal ini menjadi informasi yang sangat penting sebelum kita masuk ke hal-hal yang lain. Jadi itu. Nah, komponen kelayakan isi yang tadi disampaikan adalah kesesuaian SKKD, ya, kemudian sesuai dengan perkembangan siswa. Nah, jadi bahan ajar yang kita buat
itu harus sesuai dengan perkembangan siswa atau psikologi siswa itu sendiri. Kemudian harus juga sesuai dengan kebutuhan bahan ajar. Nah, jadi kalau tidak sesuai harus disesuaikan, maka harus di flashback kembali. Nah, ya sudah relevan belum apa yang kita susun dengan apa yang menjadi kebutuhan bahan ajar kita sesuai dengan kurikulum. Kemudian yang keempat adalah kebenaran secara substansi. Ya, materi ini kan kita punya banyak. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa sumber belajar itu kita himpun dari berbagai macam sumber yang akan kita pilah dan kita pilih mana yang akan kita jadikan sebagai referensi atau tambahan atau materi utama di dalam pengembangan bahan ajar itu sendiri. Nah, tentunya ini harus kita melihat daripada apa yang ada di dalam kurikulum. Kemudian yang kelima adalah manfaat daripada penambahan wawasan. Jadi wawasan ini sangat penting. Artinya jangan sampai nanti manfaat untuk penambahan wawasan ini tidak menjadi perhatian. Artinya sebisa mungkin bahan ajar dibuat ada informasi tambahan, ada pengayaan materi yang dituangkan di dalam modul atau bahan ajar kita tadi, itu yang bisa dibaca, yang bisa diambil oleh siswa sebagai pengetahuan tambahan di luar daripada struktur kurikulum yang ada. Kemudian yang keenam adalah sesuai dengan nilai moral dan nilai sosial. Jadi jangan sampai, mungkin kita pernah ya mendengar ada misalkan ada buku-buku atau bahan ajar yang mungkin membawa isu-isu rasis, kemudian melanggar hak-hak konstitusi. Nah ini jangan sampai terjadi dengan kita ketika kita akan menyusun bahan ajar yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Maka kita harus memperhatikan nilai moral dan nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat, baik itu dari tatanan ketatanegaraan sampai kepada yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar kita. Jadi tidak boleh bertentangan dengan kondisi dan situasi yang di mana kita berada. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk selalu kita jaga agar toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita betul-betul bisa kita jaga. Kemudian komponen kebahasaan tadi sudah disinggung sedikit ya. Keterbacaan, mudah dibaca. Kemudian selain mudah dibaca itu ya informasinya harus jelas. Pesannya harus jelas, message-nya harus jelas. Jadi kejelasan informasi ini ya bisa diterjemahkan dalam penulisan struktur atau kalimat yang baik, yang lugas, tegas gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting dalam menyusun bahan ajar ya pasti harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada sesuai dengan KBBI-nya lah ya. Ya jadi ini menjadi keharusan kita. Jangan sampai nanti kita boleh kita misalkan menggunakan bahasa-bahasa ibu kita, tapi tidak di dalam materi secara substansi. Mungkin ini sebagainya ilustrasi atau contoh saja. Nah, jadi contoh kalaupun itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita kembangkan di dalam bahan ajar. Kemudian yang keempat adalah pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien, jelas, singkat, lugas, padat, jelas gitu ya. Jadi ada penekanan-penekanan daripada materi yang kita sampaikan, yang kita tulis dalam bahan ajar itu, agar penekanan itu bisa diterjemahkan dan bisa dipahami oleh peserta didik kita sebagai bagian daripada materi yang urgent yang memang menjadi perhatian. Kalau bisa memang ada materi-materi yang memang yang sifatnya urgent itu ditebalkan atau dicetak miring. Boleh-boleh saja. Artinya agar siswa itu punya atensi lebih kepada materi-materi yang sudah kita tuliskan tadi. Komponen penyajian adalah indikator yang ingin dicapai, urutan sajian, kemudian pemberian motivasi, interaksi, kelengkapan informasi. Nah, ini menjadi salah satu yang menjadi komponen penyajian. Jadi indikator urutan sajiannya, jadi urutannya, layoutnya gitu ya. Pemberian motivasi dan daya tarik ini dari cover, kemudian judul gitu ya. Kemudian interaksi, mungkin ada semacam pemberian stimulus dan respon. Artinya kalau ada stimulus ya kita harus merespon juga. Kemudian yang kelima adalah kelengkapan informasi, kelengkapan dokumen gitu ya. Kemudian yang keempat adalah komponen kegrafikan, bahwa menggunakan font dan jenis ukuran, layout, tata letak,
ilustrasi gambar, foto, dan desain tampilan. Nah, ini layout atau tata letak ini juga sangat menentukan, ilustrasi, gambar, foto, desain tampilan, grafik, dan seterusnya. Nah, ukuran huruf ini juga sangat menentukan, tergantung daripada tadi, kalau tadi aspek keterbacaan tadi ya juga tergantung kepada besaran font dan jenis yang kita pilih. Begitu ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kita hari ini, yang mudah-mudahan ini menjadi bagian yang bisa untuk dipelajari bersama, yang nanti bisa bisa direview. Dan untuk tugas pada pertemuan hari ini adalah teman-teman mahasiswa sekalian adalah mereview dari apa yang sudah sudah disajikan dalam video ini dan dibuat ditulis tangan dan dikumpulkan minggu depan, artinya 1 minggu setelah video ini diupload. Jika ada hal yang lain perlu untuk ditanyakan, mungkin kita nanti bisa diskusi lewat WA group yang sudah kita buat bersama, yang mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatian dan atensinya pada kesempatan hari ini, dan semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Sekian.